Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sania Palupi pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik ketiga pada mata pelajaran Sejarah Peminatan ya, itu mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Nah, di sini ada gambarnya. Salah satu negara yang ada di Eropa gitu ya, Big Ben dari Inggris. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada peta konsepnya yang bisa Ananda pelajari supaya lebih mudah ya untuk mempelajari kira-kira peristiwa penting apa saja di Eropa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama di sini ada peristiwa yang namanya Renaissance, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua ada merkantilisme, yang ketiga ada reformasi gereja, yang keempat ada Aufklärung, dan yang terakhir ada revolusi industri. Nah, masing-masing peristiwa penting yang terjadi di Eropa ini saling berkaitan gitu ya, antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, nanti kita akan membahas sedikit tentang bagaimana dampak yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa ini, baik dampaknya untuk dunia pada umumnya maupun untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke peristiwa penting yang pertama, ada masa Renaissance ya tadi ya. Nah, jadi ada latar belakangnya nih, kenapa peristiwa-peristiwa penting ini bisa terjadi. Kalau kita lihat sekarang, Eropa itu kan bisa dikatakan sebagai bisa dibilang pusat kemajuan ilmu pengetahuan gitu ya. Kenapa kalau kita bahas mana nih pendidikan yang paling maju, pasti nunjuknya Finlandia. Mana negara yang kira-kira paling bagus antisipasinya terhadap pandemi atau COVID-19, ditunjuknya ada Jerman, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi ternyata sebelum itu semua gitu ya, sebelum terjadinya kemajuan di Eropa, ternyata Eropa pernah mengalami yang namanya abad kegelapan. Nah, ini adalah awal mula atau latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah, ini dia ya, diawali pada abad pertengahan, atau juga biasanya abad pertengahan ini dikenal juga dengan medieval age, atau biasanya disebut juga dengan abad kegelapan. Nah, atau juga abad the dark age ya, disebut juga dengan the dark age, abad kegelapan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi abad pertengahan itu adalah masa di mana Eropa waktu itu ya dikuasai atau didominasi oleh gereja. Nah, jadi gereja itu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Eropa pada umumnya. Jadi tidak hanya mengatur kehidupan beragama, tapi juga kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya semuanya dikendalikan oleh gereja. Hal inilah kenapa kemudian abad kegelapan ini disebut ilmu pengetahuan tidak berkembang, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa dia disebut dengan abad kegelapan atau dark age? Ada dua alasannya, di sini Ananda bisa lihat gitu ya. Yang pertama, pada masa ini ilmu pengetahuan itu tidak berkembang. Nah, nanti ada alasannya gitu ya. Kenapa sih ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang di Eropa di masa abad pertengahan? Terus yang kedua, ini jatuhnya kredibilitas gereja. Jadi katanya banyak waktu itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan gereja itu ternyata menyimpang dari ajaran agama atau kitab suci. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kemudian yang menyebabkan tumbuh suburnya feodalisme di Eropa. Nah, feodalisme itu apa sih? Feodalisme itu merupakan suatu paham di mana ini berhubungan dengan pembagian tanah gitu ya. Jadi pembagian tanah ini biasanya yang punya nih kan, kalau di sini kita lihat gereja ya yang paling berkuasa ya. Jadi gereja yang paling berkuasa, kemudian ada raja, ada kaum bangsawan. Nah, jadi dibagi-bagi nih tanahnya dibagi-bagi gitu ya. Kemudian ada juga yang menggarap. Nanti bangsawan itu memberikan upah gitu ya, atau ada pajak nih yang biasanya diambil dari pekerja-pekerja tanahnya, nanti dikasih ke raja dan juga ke gereja. Jadi di masa ini, di abad kegelapan itu gereja dia posisinya paling atas gitu ya. Gereja seperti klerus, pastur itu dia paling atas kedudukannya, baru kemudian ada raja, kaum bangsawan, dan masyarakat seperti itu.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sekilas juga mengenai abad pertengahan. Tadi ya, kenapa abad pertengahan itu ilmu pengetahuan nggak bisa berkembang. Nah, jadi ada sedikit salah satu contoh ya. Nah, mungkin Ananda pernah dengar Nicolaus Copernicus yang mengemukakan teori tentang pusat tata surya gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari atau heliocentrisme gitu ya. Nah, ternyata di masa abad pertengahan ini banyak ditentang oleh gereja karena ternyata gereja itu punya pemahaman yang berbeda terhadap sistem tata surya gitu ya. Jadi waktu itu gereja menganut paham geosentrisme di mana bumi sebagai pusat tata surya. Nah, pendapat Kopernikus ini banyak sekali ditentang, terutama dari kalangan gereja. Ini menganggap bahwa Kopernikus itu menyalahi agama gitu ya, karena pendapatnya nggak sesuai dengan aturan gereja. Nah, jadi masa ini bisa dikatakan bahwa manusia hidupnya berserah diri, jadi hidup hanya untuk mati, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan, kurang lebih seperti itu. Nah, muncul juga anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan agama. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang disampaikan berbeda dengan ajaran agama, itu akan ditolak. Salah satunya adalah contohnya Kopernikus gitu ya. Buku-bukunya banyak dilarang, terus juga dia dianggap ini ya sebagai musuh gereja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya ilmu pengetahuan di Eropa itu tidak mengalami perkembangan. Orang-orang takut mau melakukan penelitian, takut menyampaikan pendapatnya gitu ya, karena takut bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Nah, itu salah satu alasannya kenapa disebut sebagai abad kegelapan. Ilmu pengetahuan tidak berkembang gitu ya, orang-orang takut mau menyampaikan pendapatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke peristiwa penting yang pertama gitu ya. Setelah abad pertengahan, Eropa ini memasuki masa yang disebut dengan Renaissance ya. Jadi ini tulisan bahasa Indonesianya, ini tulisan bahasa Perancisnya. Dua-duanya sama ya artinya. Jadi Renaissance itu menyangkut dengan kelahiran atau kebangkitan kembali budaya klasik ya. Budaya klasik mana? Itu adalah Yunani dan Romawi. Nah, karena ilmu pengetahuan tadi nggak berkembang gitu ya, akhirnya banyak nih tokoh-tokoh terutama kaum humanis yang akhirnya ini mengatakan bahwa kita nih harus belajar lagi nih dari sejarah gitu ya, karena mengalami kemunduran. Jadi kita harus belajar lagi dari budaya di masa klasik yaitu Yunani dan Romawi. Kenapa harus dipelajari lagi? Karena orang-orang humanis ini percaya bahwa peradaban Yunani dan Romawi kuno itu merupakan puncak dari peradaban Eropa gitu ya. Nah, di sini Ibu kasih juga gambarnya, ada beberapa peninggalan dari masa Yunani dan Romawi kuno yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Jadi karena abad pertengahan ilmu pengetahuan tidak berkembang, mereka coba lagi nih belajar dari sejarahnya. Dipelajari lagi gitu ya, paham-paham filsafat dari Yunani dan Romawi kuno, dipelajari lagi ilmu pengetahuannya. Nah, inilah yang disebut dengan Renaissance, masa kebangkitan atau kelahiran kembali budaya Romawi dan Yunani kuno, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada salah satu kota yang punya peran penting dalam berkembangnya atau meluasnya paham atau gerakan Renaissance ya. Nama kotanya adalah Florence, letaknya di Italia. Di sini bisa dilihat ya gambarnya. Jadi kenapa Renaissance bisa muncul dari Florence kemudian menyebar ke berbagai daerah dan negara lain di Eropa? Ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama karena Florence itu katanya letaknya sangat strategis. Nah, ini Florence itu katanya letaknya sangat strategis karena dia pusat perdagangan. Jadi negara-negara lain, daerah-daerah lain ini kalau berdagang datangnya ke Florence, kurang lebih seperti itu ya. Terus yang kedua, dia merupakan kota industri. Jadi katanya di Florence itu hasil woolnya itu terbaik. Nah, jadi karena dia kota industri, terus juga pusat perdagangan, ini menyebabkan Florence itu menjadi kota yang sangat dinamis dan sangat berkembang maju, kurang lebih seperti itu. Nanti juga banyak nih keluarga-keluarga kaya gitu ya, atau yang punya modal dari Florence yang kemudian membiayai diadakannya pendidikan lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, dari Florence nanti kemudian menyebar ke berbagai kota dagang lainnya, termasuk juga ke negara-negara lain. Nanti juga sampai ke Inggris, sampai ke Jerman, Perancis, dan negara Eropa lainnya. Bahkan sampai ke Indonesia ya pada akhirnya. Oke.
Nah, ini adalah salah satu tokoh gitu ya yang mendukung gerakan Renaissance. Jadi ternyata ada juga nih beberapa dari golongan gereja gitu ya, Paus Leo ke-10 yang mendukung gerakan Renaissance karena dia juga merasakan ternyata gereja selama ini kebijakannya kayaknya menyimpang gitu ya, yang selama ini tugasnya untuk mengatur kehidupan beragama tapi juga malah membatasi kehidupan masyarakat Eropa di bidang-bidang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada faktor yang menyebabkan munculnya Renaissance. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akhirnya muncul gerakan Renaissance di Eropa gitu ya. Yang pertama, munculnya banyak sekali kelas menengah yang baru. Nah, terutama tadi di Florence dan kota-kota dagang yang ada di Italia. Gitu ya, munculnya kelas menengah baru ini ternyata berdampak terhadap keingintahuan seseorang gitu ya terhadap bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya. Dari kata Florence itu nanti banyak juga pengusaha-pengusaha yang ternyata tertarik nih untuk mendalami lagi bidang ilmu pengetahuan dan budaya masa Yunani dan Romawi. Salah satu yang paling terkenal itu ada namanya keluarga Medici. Jadi dia menyumbangkan harta kekayaannya gitu ya untuk mengkaji lagi atau mengkaji ulang gitu ya kebudayaan-kebudayaan pada masa Yunani dan Romawi. Jadi tokoh-tokoh seperti Aristoteles, terus juga Plato, itu pemikirannya dikaji ulang, dibahas lagi. Khusus nanti juga ada didirikan akademi atau lembaga pendidikan yang membahas tentang budaya dan ilmu pengetahuan masa Yunani dan Romawi. Nah, di poin kedua di situ adanya dukungan penguasa dan bangsawan. Nah, ini kurang lebih hampir sama gitu ya. Dari munculnya kelas menengah, terus juga nanti didukung juga oleh pengusaha dan bangsawan ini yang mengorbankan hartanya, kurang lebih seperti itu ya, mau berkorban ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti memunculkan tokoh-tokoh penting seperti Leonardo da Vinci dan lain-lain. Nah, faktor yang ketiga itu kenyataan pahit selama abad pertengahan. Jadi di abad pertengahan itu banyak sekali masyarakat terutama golongan bawah yang mengalami kesusahan gitu ya, kelaparan. Nah, tidak bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, ini juga jadi salah satu faktor kenapa pada akhirnya Renaissance itu muncul. Jadi yang tadinya di abad pertengahan hidup itu kan katanya harus berserah diri ya karena semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, di sini masyarakat mulai sadar kalau makanan gitu ya, pakaian itu nggak langsung dikasih sama Tuhan tapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat itu adalah peristiwa jatuhnya Konstantinopel atau Romawi Timur ke tangan dinasti Ottoman tahun 1453 gitu ya. Ini juga jadi salah satu faktor kenapa kemudian Renaissance muncul. Nah, orang-orang Eropa mulai sadar nih, waduh kayaknya mulai mundur ya peradabannya, mulai mundur ilmu pengetahuannya karena berhasil dikalahkan oleh dinasti Ottoman dari kekhalifahan Islam, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang lain, poin terakhir ini adalah penemuan mesin cetak. Jadi ternyata penemuan mesin cetak itu juga punya faktor penting dalam menyebarkan paham Renaissance. Jadi melalui penemuan mesin cetak oleh Gutenberg ini paham-paham baru seperti yang tadi dibawa oleh kaum humanisme gitu ya, itu bisa disebarkan ke berbagai daerah. Jadi bisa dicetak melalui surat kabar dan lain sebagainya, bisa disebarkan informasinya secara lebih mudah ke daerah-daerah lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Renaissance di Eropa. Kemudian kita ke slide berikutnya, ini adalah tokoh-tokoh Renaissance. Jadi kalau bahas tokoh Renaissance itu sebenarnya ada banyak sekali gitu ya di berbagai bidang, tapi di sini Ibu kasih 3 contoh saja. Yang pertama di bidang kesenian dan budaya. Kayaknya udah nggak asing lagi ya sama tokoh ini, ada Leonardo da Vinci, di mana terkenal salah satu karyanya yang sekarang ada di Museum Louvre Prancis, ada lukisan Mona Lisa. Nah, jadi yang pertama di bidang seni itu ada Leonardo da Vinci. Terus kemudian yang kedua di bidang penjelajahan samudra ada Ferdinand Magellan gitu ya. Sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh penjelajah samudra sebelum Ferdinand Magellan. Ada Christopher Columbus yang berhasil menemukan benua Amerika dan ada juga Vasco da Gama yang berhasil melakukan pelayaran sampai ke India. Tapi katanya Ferdinand Magellan ini punya peran penting gitu ya. Kenapa? Karena dia yang membuka Samudra Pasifik itu bisa dijadikan sebagai perdagangan gitu ya, dibuka untuk perdagangan.
Nah, jadi Ferdinand Magellan ini dia berperan dalam menemukan dunia baru termasuk Indonesia. Jadi Kepulauan Nusantara, Filipina, Maluku itu armadanya bisa berhasil sampai di sana. Dan berkat penjelajahannya juga itu bisa diketahui bahwa ternyata bumi itu bulat. Ternyata Eropa yang selama ini berpikir kalau dunia itu hanya sebatas Eropa gitu ya, ternyata dunia itu luas, nggak cuma Eropa, ada juga benua Asia, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Terakhir ada di bidang ilmu pengetahuan ada Galileo Galilei. Ini juga sepertinya sudah sering mendengar tokoh ini gitu ya, biarpun selama ini kita tahunya dia disebut sebagai tokoh penemu teleskop pertama, tapi sebenarnya sebelum Galileo Galilei itu ada tokoh yang lebih duluan menemukan teleskop gitu ya. Nah, dia punya peran besar di bidang astronomi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Galileo Galilei ini pernah hidup juga di masa abad pertengahan. Jadi dia pernah merasakan bagaimana sulitnya menyampaikan pendapat di abad pertengahan. Pernah dihukum seumur hidup juga gitu ya, karena dia sama-sama seperti Nikolaus Kopernikus menganut hukum heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya, di mana ini ditentang oleh gereja yang menganut bumi sebagai pusat tata surya gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah slide terakhir gitu ya, pengaruh Renaissance bagi Indonesia dan kehidupan dunia. Jadi ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan dari berkembangnya kebudayaan atau paham Renaissance, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama munculnya paham baru. Ada dua paham baru yang muncul di gara-gara Renaissance ya. Yang pertama sekularisme. Sekularisme itu apa? Jadi dia adalah paham di mana membedakan gitu ya antara urusan agama dan urusan negara. Jadi katanya tuh nggak boleh disatukan. Jadi kalau mau urus negara ya udah negara aja, agama sendiri. Kurang lebih seperti itu. Karena latar belakangnya tadi gereja terlalu mencampuri kehidupan yang lain gitu ya, sehingga menyebabkan Eropa itu mengalami masa stagnansi. Jadi mulai berkembang sekularisme. Gereja pengaruhnya mulai berkurang, kemudian digantikan oleh negara, kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada yang namanya merkantilisme. Ini merupakan paham yang berkembang di bidang ekonomi, gitu ya. Jadi mulai berubah sudut pandang orang-orang di Eropa kalau kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, gitu ya. Seberapa banyak daerah jajahan, kurang lebih seperti itu. Ini yang kemudian menyebabkan atau berdampak gitu ya terhadap Indonesia, yang paling bisa dirasakan dampaknya terhadap Indonesia itu munculnya praktik kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi orang-orang berbondong cari rempah-rempah yang tadinya cuma tujuannya berdagang, kemudian berubah menjadi penguasaan atau praktik kolonialisme dan imperialisme. Itu ya. Yang kedua dampaknya kegiatan penjelajahan samudra. Nah, penemuan dunia timur, salah satu latar belakangnya juga karena Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, terus juga orang-orang Eropa jadi kesulitan mendapatkan rempah-rempah gitu ya, dibatasi, terus juga harganya dimahalkan atau dinaikkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang-orang Eropa itu berinisiatif untuk mencari langsung rempah-rempah ke daerah asalnya. Nah, itu tadi salah satu tokohnya adalah Ferdinand Magellan yang berhasil melakukan penjelajahan samudra itu sampai ke dunia timur, sampai ke Nusantara. Biarpun Ferdinand Magellan sendiri dia cuma berhasil sampai ke Filipina ya, karena tewas ketika berperang dengan suku asli Filipina. Terus kemudian mengawali penemuan dalam kegiatan pelayaran ya, ini juga hampir sama gitu ya, penjelajahan samudra ini karena adanya penemuan kompas dan lain sebagainya, ini juga membawa pengaruh bagi dunia pelayaran dunia pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah penemuan mesin cetak yang tadi ditemukan oleh Gutenberg dari Jerman. Nah, ini beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Renaissance. Ternyata dampaknya juga dirasakan di Indonesia yang jaraknya ternyata jauh gitu ya. Salah satunya adalah praktik kolonialisme dan imperialisme. Oke, terima kasih Ananda sudah menyimak pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.